Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tugas kita di dunia ini adalah menjaga fitrah kita. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga fitrah anak-anak kita. Sehingga dengan itu mudah-mudahan tidaklah kita mati kecuali mata 'alal fitrah, mati di atas al-fitrah. Mata 'alal fitrah tidak lain adalah mati dalam keadaan nafsul mutmainnah. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala ridhai kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni kita, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan jannahnya bagi kita semuanya. Ada penjagaan yang bersifat batiniah dan ada penjagaan-penjagaan yang bersifat zahir. Penjagaan yang bersifat zahir itu meskipun tampaknya zahir, tetapi dia juga pada akhirnya akan mempengaruhi fitrah, mempengaruhi keadaan kita terhadap al-fitrah itu. Maka walaupun ini hal-hal yang bersifat zahir, tetapi dia memberikan pengaruh besar bagi keterjagaan al-fitrah, bagi keterjagaan tauhid, bagi keterjagaan millah, bagi keterjagaan al-Islam dalam diri kita. Apa saja hal-hal yang beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada kita dalam menjaga al-fitrah, mari kita bersama-sama dengan memohon tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kita bincang bersama, kita ngaji bersama. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan membaca hadis-hadis berkenaan dengan wujudnya fitrah. Sekarang kita masuk di poin yang keempat. Al-ahadisul lati usifat al-islam wa sunnah bi fitrah. yakni hadis-hadis yang mana Islam dan sunnah itu disifati dengan fitrah. Nah, hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut. Qaulihi alaihi salatu wassalam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka." Ketika kamu datangi tempat tidurmu, fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Maka berwudulah dengan wudu sebagaimana untuk sholat. Summa ittaji ala shiqqikal aiman. Kemudian berbaringlah di atas bagian tubuhmu yang sebelah kanan, miring ke kanan. Summa kul. Kemudian ucapkan, Allahumma ya Allah, aslamtu, aku berislam, aku memasrahkan diriku, wajhi, wajahku, ilaika, kepadamu. Jadi aku memasrahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhuhri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat berlindung, wala manja, dan tidak ada tempat untuk selamat, minka, darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu. Allahumma ya Allah, amantu, aku beriman bi kitabika, kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang kau turunkan, wa bi nabiyika, dan kepada nabimu, alladzi arsalta, yang kau utus. Fa in mutta, maka siapa yang, maka jika engkau mati, min lailatika, di malammu yang seperti ini tadi, mutta alal fitrah, maka engkau mati di atas fitrah. Mari kita cermati hadis tersebut. Jadi pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari pada kita bagaimana tata cara menjelang tidur. Yang pertama yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini, yaitu ketika engkau ingin mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah. Berwudulah kamu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian berbaring di atas bagian tubuh sebelah kanan, artinya miring ke kanan. Kemudian berdoa, yang semua rangkaian isi doanya ini kalau kita perhatikan, mulai dari Allahumma aslamtu wajhi ilaik, itu menyerahkan
diri, menyerahkan kepasrahan kepada Allah, kemudian fawattu amri ilai, kemudian menyerahkan diri, menyerahkan urusan kepada Allah, kemudian menyandarkan diri juga kepada Allah baik terpaksa maupun sukarela. Ini adalah wujud dari pernyataan tauhid sebenarnya kalau kita perhatikan. Jadi memang betul-betul disiapkan untuk ketika mati itu dalam keadaan husnul khotimah, karena ending menjelang tidur itu adalah pernyataan tauhid. Kemudian setelah itu dikuatkan lagi dengan pernyataan bahwa tidak ada tempat berlindung, kemudian tidak ada tempat selamat darimu kecuali kepadamu. Ini menarik. Kalau kita perhatikan bedanya khauf, takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah itu, ketika seseorang takut kepada makhluk, maka dia akan cenderung mencari aman dengan berlari sejauh-jauhnya, menjauhi makhluk yang menakutkan ini. Tapi ketika seorang hamba takut kepada Rabb-nya, takut kepada Allah, dia menyadari bahwa tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada tempat selamat dari Allah, maka dia akan mendekat kepada Allah. Masya Allah. Justru ketika dia semakin takut pada Allah, maka dia akan mendekat pada Allah. Jadi semakin besar rasa takut hamba kepada Allah, maka harusnya semakin mesra ya hubungannya dengan Allah Ta'ala. Nah, karena itu kan Allah juga saya katakan di antara hamba yang takut kepadaku itu hanyalah para ulama. Para ulama. Nah, kemudian ditutup rangkaian pernyataan itu tadi, ikrar tauhid tadi ditutup kemudian dengan pernyataan lagi bahwa aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan, dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Nah, setelah semua rangkaian menjelang tidur itu dilakukan, maka kata Rasul, jika engkau mati malam itu setelah melakukan rangkaian itu tadi, maka kamu mati di atas fitrah. Masya Allah. Mati di atas fitrah. Jadi ini panduan konkret jelas tentang penjagaan fitrah yang bisa kita lakukan setiap hari. Setiap hari, betul. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan, dan ini mengingatkan kepada kita di luar soal itu, bahwa kita ini memang hendaknya memperbarui senantiasa komitmen kita, kemauan kita, kesungguhan kita untuk memenuhi, untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu. Nah, dan yang itu diteguhkan dalam pernyataan di awal sekali pembukaan doa itu, Allahumma aslamtu wajhi. Nah, ini kita menyambut seruan itu bahwa kita ini menghadapkan wajah kita, artinya menghadapkan wajah itu kepada agama Allah, dan tidak lain adalah kita menghadapkan wajah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian ada hal penting juga, seluruhnya penting, ada hal penting juga. Saya menyebutkan ada hal penting juga karena inilah titik yang muslimin banyak sekali rancu, seolah-olah namanya ikhlas itu kalau kita suka rela, senang hati. Padahal di sini dalam doa ini saja Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang ini merupakan doa dan ikrar kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan senang, ya, ilaik, kepadamu. Artinya ikhlas itu, andaikan ini bukan termasuk pernyataan tauhid, maka terpaksa itu tidak masuk. Ada orang yang berat sekali melakukan sesuatu, tapi ketika dia menyadari, memahami bahwa ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sukai, Allah Subhanahu wa taala kehendaki, meskipun berat dia lakukan semata-mata demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi itu dia bukan tidak ikhlas, justru itulah ikhlas yang sebenar-benarnya itu. Sebaliknya ada orang yang melakukan karena memang dia menyukai. Nah, kadang-kadang orang menganggap dirinya ikhlas padahal dia melakukan itu semata-mata karena dia menyukai hal itu. Karena itu perlu lebih khawatir lagi, apakah dia melakukan untuk mengharapkan ridha Allah atau karena dia melakukan demi memenuhi passionnya. Karena itulah kita perlu berhati-hati dengan kata-kata passion dan lain-lain. Bukan tidak boleh mempelajari, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah suruhkan kita
fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Karena itu kita perlu tengok tuturan dari agama yang hanif ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu sebenarnya pola ya. Maksudnya kalau kita mengukur keikhlasan itu bukan dari ringan tidaknya gitu kan. Tapi pemahaman ketika ini perintah Allah meskipun kita berat berusaha ke sana sebenarnya itu sudah infiru khifafa wa thiqala. Jadi ya kalau disuruh melakukan sesuatu kebaikan oleh Allah Ta'ala, ringan atau berat, lakukan, mangkat gitu. Dan ini menarik, Imam Bukhari itu ngasih judul ini, keutamaan tidur atau menginap dalam kondisi wudhu. Jadi memang ini ada anjuran untuk menjaga wudhu, khususnya ketika hendak tidur, sebagai ikhtiar zahir kita untuk menjaga kebersihan. Yang tentu saja karena fitrah ini erat kaitannya dengan tauhid, dengan menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan diri kita yang di dalam, dan ternyata ini sangat bisa dibantu dengan melakukan penjagaan fisik kita, termasuk tadi ini setiap hendak tidur, karena memang doanya itu tidur itu seperti mati kan, bismika Allahumma ahya wa amut gitu. Memang kita ini kalau tidur itu seperti diajari untuk siap mati. Mungkin saja setelah tidur nggak lagi bangun. Masya Allah, ini apa ya, menarik karena ikhtiar zahir ini, menjaga kebersihan dengan wudhu ini membantu kita untuk menjaga apa yang ada di dalam, dan ini menjadi satu kesatuan. Bukan kemudian kalau orang itu merasa yakin dengan imannya terus dia nggak jaga wudhu, bukan gitu. Tetapi ya kalau kamu pengen menyempurnakan ikhtiar penjagaan dirimu, ya jagalah wudhumu. Nah itu tadi yang pertama kan bentuk ikrar ya. Terus yang perlu kita pahami juga bahwa ikrar itu muncul dari pemahaman gitu. Sehingga ini tidak mungkin akan keluar dari lisan orang ini kalau dia tidak punya pengetahuan, tidak punya keyakinan tentang fitrah itu sendiri. Pemahaman dari keyakinan. Betul. Karena ada orang memahami, dia tidak meyakini. Sementara al-yakin itu adalah al-imanu kulluh. Walaupun ada ungkapan yang agak sedikit berbeda, tapi ungkapan itu tidak menyelisih ungkapan ini. Masya Allah. Kita lanjut ya. Yeah. Wa qalihi alaihi salatu wassalam, kemudian khamsun minal fitrah, wa fi riwayati asrun minal fitrah, wa fi lafdi asrun min sunanil Islam. Jadi, ada 5 yang termasuk dalam kategori fitrah, ada 10 yang masuk dalam kategori fitrah, kemudian juga ada 10 yang termasuk dalam sunnahnya Islam. Nah ini kita coba baca sabda Nabi yang mengatakan khamsun minal fitrah. Itu sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari. Kita baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al fitratu khamsun au khamsun minal fitrah. Fitrah itu ada 5 atau 5 di antara fitrah. Yang pertama adalah al-khitan, adalah khitan. Wal istighdadu. Istighdadu apa? Mencukur bulu kemaluan. Rambut kemaluan, ya, bulu kemaluan. Wa natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Wa taklimul atfari, memendekkan atau memotong kuku. Wa qassus syarib, memendekkan kumis. Ini 5. Kalau kita perhatikan ini semuanya berkaitan dengan fisik. Masya Allah. Itu kira-kira bagaimana mengaitkannya itu dengan fitrah? Pertama, karena ini memang disebutkan sebagai fitrah, maka ini pastilah berhubungan. Artinya bukan mengaitkan ya, pasti ini ada kaitannya, pasti berhubungan. Pasti ya. Yang kedua, ini tadi disebutkan sebagai penjagaan, ini untuk ini hal-hal yang termasuk dari fitrah, maka sesuatu itu kalau tidak diperbuat dapat merusaknya. Nah, sesuatu yang tidak diperbuat dapat merusaknya, tidak senantiasa secara otomatis memperbuatnya pasti akan terjaga.
melainkan ini bagian dari penjagaan. Maksudnya bagian dari penjagaan itu seperti halnya rukun Islam ada 5, hanya mengerjakan satu, meninggalkan yang lain, Islamnya rusak. Begitu pula ketika ini bagian dari fitrah, minal fitrah, dari fitrah, maka kalau hanya yang zahir saja dikerjakan, tentulah tidak tercapai. Tetapi kalau ditinggalkan pasti akan membawa pada kerusakan itu. Gitu. Maka kita perlu tengok yang lain juga kelengkapan, baik dari segi ini maupun dari segi yang sifatnya batiniah itu ya. Iya. Nah, sekarang kita coba baca juga yang disampaikan Asrun minal fitrah. Ini dalam Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrun minal fitrah. Ada 10 yang masuk dalam kategori fitrah. Qasus syarib, memendekkan kumis. Wa i'faul lihyah, yaitu membiarkan jenggot. Membiarkan jenggot. Wasiwak, kemudian bersiwak. Wa istinsyaqul ma, istinsyak ya, seperti apa, menghirup air ya ketika wudu itu. Wa qasul atfar, yaitu memendekkan kuku, memotong kuku. Wa ghuslul barojim. Barojim ini al-uqadul lati fi zuhuri asabi yajtami'u fiha al-wasfu. Jadi ada ikatan yang jalinan yang berada di punggung jari-jari ini yang biasanya di situ tuh berkumpul kotoran di sini. Oh, lipatan-lipatan itu ya. Oh iya iya, di sela-sela ini. Apa namanya itu ya? Sela-sela jari. Ya. Maksudnya prosesnya kalau bahasa Indonesia itu Menyela-nyelai. menyela-nyelai. Menyela-nyelai, betul. Menyela-nyelai. Menyela jari. Wa natful ibit, mencabut bulu ketiak. Wa khalqul anah, itu mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma. Wa intiqasul ma ini nanti ada penjelasannya di bawah. El intiqasul ma itu kata waqi adalah yakni al istinja. Ya, berarti membersihkan. Ya. Kemudian qala Zakaria, qala Mus'ab, wa nasitu al-asirah. Aku lupa yang ke-10 kata beliau. Allah. Illa kecuali antakuna matmadah, kecuali yaitu apa? Berkumur-kumur. Jadi lengkap 10. Sebagian disebutkan dalam riwayat yang sudah kita baca sebelumnya. Terus ada tambahan-tambahan lagi di situ tadi, yaitu menyela-nyela jari, kemudian istinsyak, bersiwak, juga istinja. Nah, tadi seperti yang Ustaz Fauzi sampaikan bahwa ini bukan dikaitkan, tetapi memang pasti ada kaitannya. Karena yang menyebutkan ada kaitannya malah bukan kita, langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bagian dari fitrah secara umum. Jadi ketika kemudian hanya melakukan ini, maka belum tentu dia akan sempurna, kecuali yang pokok itu dilakukan juga, yaitu terutama yang berkaitan dengan keyakinan tentang rububiyah Allah, yang sebagaimana yang kita pelajari kemarin dalam ayat itu disebutkan seperti itu. Akan tetapi jika mengabaikan, maka pasti fitrahnya rusak. Rusak. Nah, karena itu kita perlu menancapkan iltizam, komitmen pada diri kita untuk berusaha melakukan itu sebagai bagian dari memenuhi agama, memenuhi kemauan agama ini, memenuhi tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, kalau orang itu mengerjakan semata-mata karena mengerjakan, tidak otomatis dia sudah jadi baik. Karyawan yang produktif itu rajin masuk, tapi sekedar rajin masuk belum tentu produktif. Nah, kalau orang itu memang betul-betul menjaga fitrahnya, dia tidak akan mungkin kukunya panjang, kotor, terus kumisnya sampai segini. Kalau ini dibiarkan, maka pasti, karena tidak akan mungkin seseorang itu membiarkan kukunya panjang kecuali karena telah kotornya al-fitrah dalam dirinya. Al-fitrah sendiri nggak berubah, tapi seperti halnya botol itu dibiarkan, botolnya nggak berubah, tapi bisa tertutupi oleh kotoran yang sangat tebal. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ketika fisik ini yang kaidah-kaidah tadi tidak diindahkan,
itu akan menghalangi. Minimal misalnya ya tadi dengan sebutkan kuku yang tadi misalnya tahiyat itu ya, dia akan kesulitan melakukan itu. Atau ketika dia bersuci mungkin juga akan kesulitan sehingga menjadi tidak sempurna lah itu. Kalau kukunya panjang dia nggak akan bisa istinja yang sempurna. Kalau istinja itu bagian dari penjagaan al-fitrah. Atau misalnya ketika dia tidak memendekkan kumis, artinya ada yang diselisih karena Rasul juga perintahkan untuk menyelisih Yahudi misalnya. Karena Yahudi memendekkan kumis, dia memendekkan, kita harus memendekkan. Sementara jenggot dibiarkan. Cuma kalau Yahudinya umpamanya motong kuku, kemudian kita jangan bilang, wah Yahudi motong kuku berarti kita menyelisih Yahudi nggak motong kuku ya. Karena apa yang ditetapkan oleh agama, maka kita mengikutinya karena ketetapan agama. Betul. Nah, sebagaimana saya dulu bingung, maksudnya bingung istinja. Loh, apa ada orang yang melakukannya? Tapi ketika saya ke beberapa negara Eropa, barulah saya paham. Oh iya, rupanya. Dan juga di sebagian Asia. Sebagian Asia, betul. Itu juga ngapunten. Mereka itu kadang mohon maaf pipis sembarangan, bahkan ada temen ini menemukan langsung ngapunten ya, sembarangan. Dan tidak bersih. Dan ditinggalkan. Iya. Jadi cuman itu seringkali dikatakan karena belum maju, belum berperadaban. Nah, di beberapa tempat di Eropa itu kan tempatnya bagus itu ya. Betul. Masya Allah. Kita lanjutkan ini yang terakhir ya. Hadisun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhiru idza tala al-fajru. Beliau itu biasanya itu menyerbu dalam peperangan ketika fajar menyingsing. Wa kana yastami'ul adana. Tapi sebelumnya beliau itu mendengarkan dulu ada adzan apa enggak gitu. Masya Allah. Fa idza sami'a adanan, ketika beliau mendengar ada adzan, amsaka, beliau menahan diri untuk tidak menyerbu. Wa illa, akan tetapi jika tidak mendengar adzan, aghara, beliau menyerbu. Fa sami'a rajulan, kemudian Rasul mendengar seorang laki-laki yaqulu, dia itu memaki Allahu akbar, adzan itu. Faqala Rasulullah, kemudian beliau bersabda alal fitrah. Dia mengatakan itu Rasul komentar alal fitrah. Berarti fitrah itu kalau ditengok dari awal hingga akhir ini semuanya merujuk kepada tauhid dan semuanya merujuk kepada ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla itu. Iya. Dan menarik ya bahwa sampai Rasul itu contohnya seingat saya di kitab Targhib at-Tarhib dan beberapa yang lain itu bahkan kalau ada seseorang sendirian, umpamanya penggembala di lereng bukit atau di satu bagian dari gunung, nggak ada orang lain, dia tetap dianjurkan untuk azan dan iqamah. Meskipun dia yakin nggak ada orang lain. Dan bahkan nanti dalam riwayat itu disampaikan Allah akan kirim malaikat untuk ikut sholat menjadi makmumnya. Allah. Padahal jelas-jelas nggak ada orang lain. Tetap azan, tetap iqamah. Masya Allah. Artinya ketika beliau mendengar ada orang adzan ini saja sudah beliau menahan untuk tidak menyerbu, itu ada walaknya kan berarti di situ. Ada keberpihakan, ini saudara kita, dan beliau menyatakan alal fitrah di dalam fitrah. Maka ketika sekarang ini begitu maraknya orang sama muslim, syahadatnya sama, ya sama, tapi begitu mudah hatinya itu kemudian berpecah. Sedangkan ini dalam peperangan. Gitu ya. Allahu Akbar. Ini menarik lagi nih berarti. Berarti ini satu di antara penyatu muslimin ini harusnya adalah adzan. Atau lebih tepatnya bahwa ketika seseorang itu betul-betul dijaga agar memperhatikan betul apa-apa yang digariskan oleh agama ini. Kemudian yang kedua, ketika seorang itu betul-betul berusaha untuk menghadapkan wajahnya kepada agama Allah yang hanif ini dengan cara yang hanif pula, maka persatuan itu merupakan buahnya. Masya Allah. Karena kalau seseorang itu betul-betul dia muttabi'an li Rasulillah, dia menjadi orang yang mengikuti Rasulullah. Nah, jangankan dalam urusan perbedaan pendapat, dalam urusan perang saja ketika mendengar azan dikumandangkan, beliau menahan diri. Allahu Akbar. Artinya kalau kemudian dalam urusan yang lebih sederhana kita tidak menahan diri, maka kita perlu bertanya, siapa yang kita ikuti? Kita menjadi muttabi'nya siapa ini? Gitu. Nah, ini kalau karena iltizam itu tampaknya sederhana, komitmen, tapi
konsekuensinya kan muttabi'an li Rasulillah. Iya. Gitu. Dan itu bukti cinta kita kepada Allah nggih. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Masya Allah. Wa qaulihi alaihi salatu wasalam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin. Umatku itu akan senantiasa di atas kebaikan. Au qala alal fitrah, atau di atas fitrah. Masyaallah. Malam yukhiru, sepanjang mereka itu tidak mengakhirkan al-maghribah, salat maghrib. Ila antas tabikal nujum, sampai bintang itu berkedip-kedip. Jadi umatku, kata Rasul, itu akan senantiasa berada di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib sampai munculnya bintang gemintang. Wa ghairiha, dan selain hadis-hadis itu, minal ahadis, dari hadis-hadis allati wasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Islam fiha bil fitrah. Jadi ada hadis itu yang sudah kita lalui, kemudian hadis-hadis yang lain di mana Rasul itu mensifati Islam dalam hadis tersebut dengan fitrah. Mimma yadullu ala wujudiha, itu menunjukkan bahwa fitrah itu memang ada. Dan fitrah itu adalah al-Islam, bukan hal-hal selainnya. Dan ini menegaskan lagi bahwa berarti fitrah itu adalah sesuatu yang mamduh, yang secara mutlak, secara pasti terpuji. Dan yang secara mutlak, secara pasti terpuji, berarti semua termasuk nikmat mutlaqah yang secara mutlak itu merupakan nikmat, bukan nikmat muqayyadah yang dia bisa membawa kepada kebaikan dan bisa membawa kepada keburukan itu. Dan dengan demikian yang dimaknai sebagai al-fitrah hanyalah berhubungan dengan tauhid, hanyalah tauhid itu sendiri, hanyalah al-Islam, hanyalah al-millah, hanyalah al-ikhlas. Dan nanti di sini kita juga menengok bahwa kebaikan juga disebut sebagai kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang merujuk kepada al-Islam ini. Itu adalah al-fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setelah kita membahas bukti-bukti adanya fitrah dalam hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga catatan bagi kita semua, nggih, khusus untuk yang ini tadi terakhir, jangan mengakhirkan sholat maghrib. Mana ini disebut secara khusus. Berarti Rasul ini, karena memang masya Allah beliau ini yang terbaik dan paling memahami umatnya ini, akan ada golongan orang yang menyepelekan ini, sehingga ini harus diingatkan secara khusus. Dan kita yang sudah sampai hadis ini kepada kita, bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga fitrah kita ini ya, jangan sampai melakukan hal ini. Na'udzubillah. Masya Allah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah membahas bagian mengenai dalil-dalil dari hadis-hadis sahih mengenai wujudnya al-fitrah. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjumpaan kita, pertemuan kita ini Allah Ta'ala ridhai, Allah Ta'ala barakai, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menjaga al-fitrah pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, serta sahabat-sahabat kita, beserta keluarga dan keturunan mereka semuanya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai dalil-dalil Al-Quranul Karim, kemudian yang berikut adalah dalil-dalil dari As-Sunnah Sahihah, As-Sunnah Syarifah, dari hadis-hadis yang sahih, maka pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas bagaimana akal ini, akal yang sehat tentu saja, akal ini membuktikan bahwa al-fitrah itu wujud, al-fitrah itu ada, dan al-fitrah itu tidak lain adalah tauhid, tidak lain adalah al-Islam, tidak lain adalah ma'rifatus sabiqah yang sudah ada dalam diri kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kesempatan kepada kita dan Allah Ta'ala ringankan hati kita ini kepada agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.